Oke, kembali lagi dengan saya Made Karisma. Di kesempatan hari ini melanjutkan dari sesi yang pertama kemarin kita bahas untuk split core cavity untuk bumper. Nah, kali ini saya akan sampaikan bagaimana modeling for manufaktur untuk proses hampir sama dengan kemarin, ambil core cavity wizard tapi dengan cara yang lain. Oke, saya akan gunakan, kalau kemarin kita juga jelaskan spirited solid, kita ambil juga spirit solid. Kalau semua mungkin sudah tahu juga mengenai undercut dimension ya, shading ya, kita bisa ambil seperti ini ya, secara otomatis ya, dia akan men-split bagian undercut. Artinya nanti di sini akan dibuat untuk cavity-nya, core-nya, ini untuk cavity-nya, seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana kita tinggal finish untuk bisa mengambil area untuk kita buat sebagai core-nya terlebih dahulu ya. Nah, contoh ini kita hidden aja, Ctrl C, lalu kita akan tutup ya, kita akan tutup area contoh seperti ini dengan surface, lalu ada smart surface. Nah, di smart surface ini tinggal kita ambil composite curve, lalu tinggal kita ambil ya. Lalu tinggal kita save, kita bisa lihat ya. Oke, lalu untuk surface kita bisa ambil di sini untuk composite curve juga, kita ambil ini, lalu tinggal kita simpan lalu tinggal kita oke ya. Karena ini sebagai core, kita untuk warnanya kita balik ya, karena ini nanti jadi reverse ya. Oke, lalu untuk penutup yang lainnya ada penutup seperti ini ya. Gampang caranya juga, kita pakai smart surface saja, menutup seperti ini dan juga ini. Lalu yang lainnya kita akan buat, misal kita akan buat ini extrude seperti biasa ya, kita buat kurva. Lalu di sini kita buat composite curve seperti ini. Nantinya kita akan buat surface untuk kita ya, tentunya juga extendnya kita bisa oke, karena error kita bisa buat baru karena mungkin juga tidak sesuai kurvanya. Tinggal kita Ctrl H, lalu kita klik aja kiri ya. Di sini tinggal kita klik aja seperti ini, lalu kita balik arahnya, lalu kita klik arah untuk selanjutnya, lalu kita klik aja seperti ini sampai ke titik terakhir sini di surface. Tinggal kita save. Selanjutnya tinggal kita masuk ke extend ya. Di extend itu kita ambil surface internal ya. Ada 3 pilihan yang kita bisa gunakan: principal axis, curve normal, dan surface internal. Kita coba dengan buat 70, kita tinggal preview ya. Cukup mudah dan juga cepat seperti ini. Lalu tinggal kita apply dan cancel. Nah, untuk potong tinggal mudah, kita tinggal ambil split surface nya, lalu masuk ke edit section, kita pick yang ini. Jadi seperti ini. Lalu untuk next solution tinggal kita ambil. Ini cukup mudah. Oke, untuk parting line yang lainnya ya, karena kondisinya kan rumit kalau surface modeling seperti ini ya, apalagi plastik mold. Gimana kalau kita buat parting line yang sebelumnya saya pakai dashboard tadi kan dengan menggunakan otomatis. Nah, seandainya tidak bisa dilakukan secara otomatis, kita bisa lakukan secara kurva seperti ini, dengan manual. Contoh yang lainnya, misal saya akan tambahkan ada garis, nanti saya akan tunjukkan. Sebelumnya saya punya garis core ya, yang nantinya saya akan potong terlebih dahulu. Jadi nanti jadi core-nya, jadi pemotongnya tinggal kita dari view ya, di sini tinggal kita klik ya, dia akan otomatis hilang seperti itu ya. Selanjutnya saya akan buat karena ini nanti di bagian core-nya saya tunjukkan untuk cavity nanti yang warna oranye ini, kita tinggal hidden karena nanti saya akan ambil ya, karena split line-nya di sini saya akan ambil satu surface di dua surface ini ya, karena ini sepertinya menyambung, ini harus ada bekas karetnya ya. Lalu di sini
saya harus masuk ke manage, lalu saya copy sehingga dia jadi surface tuh. Nah, ini surface, dimana saya harus bongkar untuk saya ambil kebalikannya ya, seperti ini. Jadi cukup mudah sehingga kita dapatkan satu surface yang penghubung ya, sebagai penghubung. Jadi yang ini saya hidden terlebih dahulu karena saya mau ngambil untuk area surface yang ini untuk saya buat composite curve. Jadi composite curve-nya untuk split line-nya ya, atau surface splitting-nya, kita tinggal ambil stubnya, tinggal kita tambahkan n-nya juga, misal n-nya sampai ke poin ini misal. Salah satu alternatif pembuatan split surface-nya atau parting line-nya, karena parting line juga mempengaruhi ke hasil injection tadi nantinya. Nah, kita klik seperti ini sampai akhir, lalu tinggal kita ya. Lalu di sini saya mempunyai wireframe ya, yang lurus. Jadi artinya selain kita buat dengan extrude tadi, lalu juga di surface ini ada banyak, ada extend, ada split, ada draft, itu kita juga bisa gunakan smart surface untuk kita buat yang namanya, sebelumnya kita bisa smoothing dulu untuk kurvanya, bisa match and split ya. Jadi lebih rapi untuk kurvanya. Lalu kita select aja dua kurva ini, kita masuk ke surface untuk ke smart surface ya. Di smart surface nanti kita bisa gunakan drive curve ya. Di drive curve tadi nanti ada advance ya. Selain itu kita bisa klik secara manual dulu, misal kita tidak, kita ambil aja smart surface terlebih dahulu, lalu kita ambil di sini drive curve ya. Lalu tinggal kita masuk ke advance ya, kita ambil drive curve. Di sini ada drive curve nya, lalu kita punya gate nya ya, saya bisa tambahkan gate nya. Lalu mungkin saya ulangi dari wireframe ya, wireframe kita ulangi aja, reset dari wireframe, kita klik wireframe nya, lalu kita klik untuk drive curve nya. Ini kalau sudah tinggal kita oke. Ini hasilnya. Jadi ada kurva, dia ngikutin drive-nya di sini. Jadi lebih smooth hasilnya. Ya, tinggal kita oke. Oke. Nah di situ kita lanjutkan untuk surface yang ini. Ini juga saya akan ambil untuk surface-nya. Saya akan copy ini. Lalu di sini contohnya saya akan bongkar. Lalu saya akan tarik. Ininya saya tarik ya, tinggal kita masuk ke edit point, kita tarik di poin sini, kita tarik segini. Setelah ini pertemuan surface-nya bagus, tapi kita lihat dulu di sini untuk poinnya ya. Kalau kita lihat untuk wireframe, kita harus samakan dengan poin yang ada di sini. Artinya di sini dengan surface kita tinggal klik aja poinnya, kita tarik. Jadi selain kita tarik, kita bisa tambahkan dengan kontrol klik kiri. Kita tentukan aja untuk surface-nya mungkin kan di sini. Artinya untuk surface ini poinnya atau ininya akan saya masuk ke manage. Masuk ke manage. Di situ tinggal kita delete curve sehingga kurvanya akan ada di sini. Ya, kalau kita lihat di sini tinggal kita masuk trim region untuk kita recreate. Di recreate sebelum recreate kita tinggal dulu ya. Salah satunya di sini juga kita tinggal ambil convert by frame nya. Convert by frame, kita ambil kurvanya, nanti untuk kita ambil surface nya ini, kita bongkar surface nya, klik kanan trim region, kita bongkar ya. Lalu kita masuk ke untuk misal di sini ya, kurva ini saya ingin tarik ya, ingin tarik lurus di stopnya ya, seperti ini, tinggal kita apply. Untuk area yang sini kita kan punya kurva, nah kita bisa masukkan kurvanya tersebut sebagai nanti pemotong ya, seperti ini, masuk, tinggal kita oke. Kalau sudah tinggal kita recreate. Jadi dari recreate ini, dari sini ke sini, sehingga kita bisa dapatkan surface
yang perpotongannya. Jadi semut perpotongan ini rapi, sini ke sini juga rapi. Ya. Tinggal ini kita rapikan. String region kita bisa bongkar untuk kita klik seperti ini. Ya. Kalau keliru bisa dikembalikan seperti ini. Lalu kita klik. Di sini. Jadi semuanya terlihat semut. Ini ke sini semut, ini pertemuannya juga semut, kurvanya saya bisa hapus. Nah, sementara kita bisa lihat ini area miring, ya. Ini area miring. Nantinya kita mau tong ke sana, gitu ya. Oke, seperti biasa kita bisa lihat kalau miring kita bisa ambil untuk surface miringnya seperti ini. Ya. Saya siapkan kebetulan. Nah, sebelumnya kita bisa lihat R-nya berapa ini, kita bisa cek. Nah, surface ini kita bisa cek dengan visualization, lalu surface inspection. Kita bisa klik kiri, tahan 5,5 ya yang harus kita buat radiusnya. Sehingga di sini kita bisa ambil untuk fillet. Jadi di surface ada fillet. Ya, kita bisa tentukan 5,5 convex. Lalu primary-nya saya buat yang ini lalu ini ada 3 ya, 3. Lalu untuk secondary-nya saya ambil yang surface. Surface ini lalu tinggal kita upload. Jadinya seperti ini. Oke. Untuk menyamakan warna kita bisa ambil sini sebagai referensi lalu masuk ke home part attribute. Ya. Jadi warnanya akan sama juga. Oke, lalu untuk surface jadinya atau komplit ininya kita bisa lihat seperti ini. Ini komplit partnya yang nantinya kita bisa gunakan untuk core dan juga cavity-nya. Itu kita bisa gunakan di dua-duanya. Jadi kalau kita lihat ini kan ada 2 part di dalamnya. Di sini untuk bagian core-nya nanti, lalu ini untuk cavity-nya. Nah, ini kita bisa lihat sebagai core-nya, lalu kalau ini sebagai nanti cavity-nya ya. Jadi cavity part-nya saya hidden, nanti surface ini juga kita bisa copy. Jadi surface ini nanti kita bisa masuk ke menu select all surface ya, yang pasti dipakai untuk parting line-nya. Lalu saya mau copy, nanti saya mau paste ke misal ke level baru, misal 400 surface parting line for cavity. Nanti bisa kita masukkan, lalu tinggal kita paste. Itu otomatis akan masuk di sini ya. Oke, nanti akan ada double surface. Misal akan dua-duanya masuk ke sini. Kita juga bisa select. Misal terlanjur kita masukkan di surface yang sama. Nah, di sini tinggal masuk ke visualization. Lalu ada find duplicate. Nah, di situ tinggal kita select all. Nah, di situ dia otomatis akan mendeteksi langsung. Kita bisa lihat ada 125 surface yang double. Kita tinggal klik OK, otomatis dia akan ke select. Jadi tinggal kita kontrol K ya, otomatis ke select seperti ini ya, termasuk ini kita tinggal select seperti ini, tinggal kita select terus masuk ke misal level general. Kita tinggal klik lalu masukkan ke general, kita kontrol L, dia masih ada surface yang seperti ini. Oke. Ya, kita bisa hidden lalu kita masuk ke general, sehingga ini untuk solid kita bisa aktifkan, lalu kita bisa masuk ke kita select solidnya, lalu di sini kita bisa gunakan manage untuk kita show ya, kita select untuk semuanya di situ. Termasuk kita bisa hidden dulu untuk corporate-nya. Jadi saya ulangi,
tinggal kita select total, lalu tinggal kita oke. Ya. Jadi ini adalah proses penggabungan antara solid dan juga surface agar untuk bahan split core boxnya. Jadi untuk ya, pastikan, saya ulangi, pastikan surface di sini itu tidak ada yang double ya. Lalu juga pastikan juga ini semua terhubung dengan baik ya. Tinggal kita masuk ke solid, lalu show ya, manage show, lalu tinggal kita select semua surface yang ada di sini ya. Ada 73 surface, tinggal kita oke, loading sehingga kita bisa dapatkan semua ini seperti ini. Lalu untuk core boxnya di sini, karena ini untuk core, karena cavity-nya seperti ini ya, ini yang bagian atasnya, ini yang bagian bawahnya. Nah, nanti untuk core-nya saya hidden dulu untuk bagian untuk membuat cavity-nya, nanti kita bisa buat. Nah, untuk core-nya kita bisa ambil ini extrude solid, kita extrude ini. Lalu dari extrude solid ini nanti kita ambil ini untuk kita buat solid di subtract. Kita mau subtract karena ini posisinya kita mau buat core, atau kita bisa intersect gitu ya. Lalu produknya kita bisa select ini sebagai aktif, lalu ini kita bisa jadikan produk yang keduanya untuk pemotongnya. Untuk pemotongnya kita bisa subtract. Nah, jika terbalik seperti ini, yang terbalik ya, kita bisa melakukan editing ya, karena tadi seharusnya intersect. Nah, editingnya kita tinggal cukup mudah, masuk ke editing di sini, lalu modify ya, di situ tinggal kita pilih intersect ya, dia akan jadi core-nya. Untuk cavity sama, kita akan buat juga. Nah, ini untuk core-nya seperti ini. Lalu ini kita tinggal masukkan ke dalam core ya. Untuk cavity-nya itu saya sudah selesaikan juga ya, sama. Lalu juga kita buat ininya, core-nya kita hidden, kita buat yang sama dengan extrude solid, lalu nanti kita bisa gunakan ini, kita aktifkan. Nah, ini untuk core-nya ya, kita bisa subtract ya. Sama jika terbalik, karena ini seharusnya menjadi cavity, kita tinggal masuk ke menu untuk klik kanan, modify, kita ambil untuk intersect. Jadi begitu saya ambil untuk core dan juga cavity-nya seperti ini, kita sudah bisa lihat untuk core dan juga cavity-nya. Ya, secara solid, kalau ini untuk cavity dan untuk core. Nah, untuk selanjutnya saya akan sampaikan bagaimana kita akan membuat komponen part untuk mold maker untuk standar part dan juga mold base dan lain sebagainya. Oke, terima kasih.